Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Berikut adalah video mengenai aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Oleh saya Wahyu Nidar Daulay, CGP Angkatan 7, UPT SMP Negeri 3 Air Putih, Kabupaten Batubara. Terima kasih saya kepada Ibu Fasilitator, Ibu Sinta Damiria Simanjunta, dan Ibu Hotmauli Lumban Raja sebagai pengajar praktik yang terus memberikan semangat dan juga bimbingan buat kami para CGP. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum melaksanakan aksi nyata, tentunya di awal sekali adalah mendesain rancangan tindakan untuk aksi nyata yang terdiri dari judul modul, kemudian nama penyusun, latar belakangnya apa, kemudian tujuan, berisi dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini, kemudian tolak ukur, berikut lini masa tindakan yang akan dilakukan dan dukungan yang dibutuhkan oleh CGP. Dalam aksi nyata budaya positif ini, fokus kegiatannya terdiri dari dua hal, yaitu menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas dan menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat melalui kegiatan diseminasi. Adapun yang menjadi latar belakang adalah sejalan dengan filosofi pendidikan KHD bahwa pendidik diibaratkan sebagai petani dan sekolah adalah lahan untuk tempat penyemaian benih-benih kebudayaan. Oleh karena itu, selayaknya sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi mereka. Dalam hal ini, murid harus merasa merdeka dan bahagia pada setiap prosesnya. Tujuannya agar mereka dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, memang banyak cara yang dapat dilakukan. Dan salah satunya adalah dengan menghadirkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui pembiasaan ataupun penanaman budaya positif. Di mana budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan juga bersikap positif. Salah satu bentuk budaya positif di sekolah dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi rumusan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan akan menjadi pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya jika dilakukan secara konsisten, maka akan membentuk karakter murid yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari mengimplementasikan budaya positif ini adalah diantaranya yang pertama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik bagi murid agar dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tanpa paksaan berupa hukuman atau punishment dan atau imbalan ataupun reward. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang terakhir, dengan adanya kesamaan visi dan misi seluruh warga sekolah, maka akan mempermudah percepatan terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih baik. Yang menjadi tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang diperoleh dari kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama oleh guru dan murid. Kemudian murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan konsisten dan penuh tanggung jawab atau tanpa paksaan maupun imbalan. Yang terakhir, terciptanya disiplin positif dan pembiasaan positif oleh murid, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal murid itu. Untuk lini masa tindakan aksi nyata dimulai dari perencanaan, tentunya yang pertama
Di awal sekali, saya sebagai CGP menyampaikan rencana kegiatan sembari meminta izin kepada kepala sekolah. Kemudian menyusun rencana untuk membuat perumusan keyakinan kelas, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat terkait budaya positif, dan menentukan waktu serta mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat sosialisasi ataupun diseminasi seputar budaya positif. Untuk pelaksanaannya, yang pertama yaitu menyampaikan konsep keyakinan kelas kepada murid, kemudian menjelaskan mekanisme perumusan keyakinan kelas, dan memfasilitasi murid untuk menuliskan pendapatnya di kertas sticky note yang sudah disediakan untuk kemudian ditempelkan di papan tulis secara bergantian. Setelah sticky note ditempel oleh seluruh murid di papan tulis, kemudian secara bersama-sama guru dan murid meninjau pendapat yang sudah ditempel, kemudian dikelompokkanlah ke dalam nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, secara bersama-sama juga guru dan murid menyepakati keyakinan kelas yang sudah ditentukan dan akhirnya ditandatangani ataupun disetujui oleh seluruh warga kelas serta ditempel di dinding kelas. Terakhir, tentunya harapannya adalah seluruh murid akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati atau yang sudah dirumuskan secara konsisten. Tahapan tindakan aksi nyata yang terakhir setelah perencanaan, pelaksanaan tentu harus ada refleksi, yaitu tujuannya adalah digunakan sebagai perbaikan secara berkelanjutan mengenai keyakinan kelas itu sendiri. Dengan tata cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keyakinan kelas, kemudian meminta umpan balik dari murid terkait poin keyakinan kelas yang perlu dikaji ulang. Adapun dukungan yang dibutuhkan diantaranya adalah dukungan dan kerjasama dari seluruh warga sekolah untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, dukungan dan kerjasama dari orang tua murid dalam penerapan budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat, sehingga akhirnya mereka nanti dapat menjadi teladan. Yang ketiga, tentu dukungan murid untuk berkolaborasi, tanggung jawab dan konsisten dalam penerapan budaya positif. Sedangkan alat dan bahan yang diperlukan pada saat proses kegiatan aksi nyata, terutama pada saat perumusan keyakinan kelas dan diseminasi adalah kertas sticky note, alat tulis, infokus, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini dimulailah kegiatan aksi nyata pada tahapan perencanaan, yaitu berkoordinasi dan juga meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi. Kemudian disusul dengan tetap berdiskusi ataupun sharing pendapat dengan rekan sejawat terkait kegiatan diseminasi budaya positif. Berikutnya, menyusun rencana untuk membuat paparan pada kegiatan diseminasi juga saat perumusan keyakinan kelas. Setelah tahapan perencanaan dilaksanakan, maka saatnya untuk action bagian pelaksanaan perumusan keyakinan kelas serta penyebaran pemahaman budaya positif melalui kegiatan diseminasi. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sampai dikubur. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas ini, namanya kesepakatan. Saya harap mengatakannya. Yang ketiga, siapa yang tidak hadir semua? Yang ketiga kan? Oke. Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan membuat yang namanya rumus
Udah, setelah itu kita telah mana tahu dari 32 orang ini ada beberapa yang sama. Jadi yang sama itu kita pindahkan ke mari. Paham? Jadi nanti di sini akan diperoleh beberapa rumusan yang lebih singkat. Kemudian dari sini. Ayo belum. Ini berarti sama ya. Ini sama dengan yang mana kita pindah. Ambil yang sama, Bang. Saling menghormati, poin saling menghormati. Iya, menghormati satu sama lain. Kemarin tidak mengganggu itu udah menghormati nggak ya? Tidak mengganggu termasuk menghormati nggak? Jadi kalau kita lihat dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita telaah, kita bagi blok-bloknya menjadi beberapa rumusan. Nah, yang pertama udah terlihat ya, keyakinan kelas pertama apa? Satu, menghormati dan menghargai sesama teman juga. Tolong satu orang tulis nanti kalian tulis di kelas. Tulis satu orang. Keyakinan kelas. Poin senyum, salam, sapa. Ingat ini menjadi poin berikutnya yang terakhir, budaya saling tolong menolong. Nomor satu tadi ya, Pak? Saling menghargai tidak hanya kepada teman, tidak hanya kepada guru, tapi keduanya. Kepada sesama teman yang Fatima keyakinan kelas 3. Kita ketok palu dan kita tempel di atas kapal. Enak tulis itu ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Saya akhiri nilai topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, terima kasih buat Bapak dan Ibu Guru atas waktunya. Nah, jadi dalam hal ini sedikit saya akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif. Ya, jadi nanti dari sini ini bukan hanya tuntutan dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan, tetapi harapannya akan berdampak baik bagi kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid di UPT SMP Negeri 3 Air Putih kita yang tercinta ini. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti dalam beberapa menit saya akan ambil alih dulu sementara untuk diseminasi. Nah, jadi Bapak Ibu Guru yang saya cintai, kali ini saya akan sedikit memaparkan atau mengimbaskan mengenai budaya positif. Jadi kalau dari asal katanya ya, kalau budaya berarti apa tuh ya kira-kira? Kebudayaan. Iya, kebiasaan. Jadi dalam hal ini kita di sini dituntut, Bapak Ibu Guru ya, dituntut untuk melakukan pembiasaan positif kepada murid, yang akhirnya nanti murid-murid kita ini dapat melakukan pengembangan dirinya berdasarkan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Oke ya, berikutnya untuk lebih jelasnya, budaya positif merupakan sebuah kondisi ataupun keadaan yang mendukung tumbuh dan melekatnya karakter-karakter baik pada diri peserta didik. Nah, jadi salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Yang kita jalankan selama ini, yang kita tahu adalah disiplin. Jadi kalau disiplin kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Disiplin kaitannya dengan peraturan yang ada di sekolah. Yang kalau tidak dijalankan atau dilanggar peserta didik, apa yang akan mereka dapatkan? Iya, biasanya sanksi atau hukuman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di mana posisi sanksi atau hukuman ataupun punishment dan reward bagi pengembangan karakter peserta didik. Ya, disiplin positif merupakan disiplin tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Dan menerapkan disiplin positif ini dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Jadi
Mari kita introspeksi diri, Bapak Ibu. Saya posisinya di sini bukan menggurui. Apakah disiplin yang kita lakukan selama ini dapat menimbulkan motivasi intrinsik dari siswa atau motivasi dari dalam diri siswa? Kira-kira udah ngena nggak disiplin yang kita lakukan selama ini? Apakah sudah sesuai dengan disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman? Kalau saya pribadi, setelah ikut dalam program ini, saya menyadari selama ini masih kerap kali melakukan sanksi, memberikan sanksi ataupun hukuman. Ya, Bapak Kepala Sekolah sendiri pernah menegur saya pernah melakukan hukuman kepada kelas 83 yang saat itu saya yakin pemberian hukuman itu dapat berdampak baik bagi mereka. Akhirnya mereka ikut menaati instruksi dari guru, mengikuti apa yang dikatakan guru. Ternyata tidak. Yang dia dapatkan hanya apa? Rasa takut. Dan takut itu tidak menjadi motivasi intrinsik. Dia melakukannya mengikuti aturan kita hanya dasar keterpaksaan. Jadi melalui ini, mari Bapak Ibu guru, kitalah di sini. Mulai dari diri kita sendiri, ayo kita sama-sama berubah, menerapkan budaya positif ini, penerapan disiplin positif tanpa ada ancaman atau tanpa hukuman. Ya, jadi berikutnya akan bagaimana, Bu Yuni? Kita apain ini anak-anak kalau melanggar aturan? Nah, nanti berikutnya akan diperjelas lagi. Ya, kita ketahui bahwasannya Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan apa ya? Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Master Pendidikan. Nah, jadi di sini berdasarkan filosofi pendidikan KHD, kita sebagai pendidik harusnya, layaknya, idealnya bukanlah menuntut, tetapi menuntun. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi saya juga mencoba mengimbaskan apa yang saya peroleh selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Berangsur-angsur saya coba berubah, mulai dari diri sendiri. Pendidikan adalah menuntut, kemudian menghamba pada anak. Ini mohon maaf, semoga di sini tidak ada pro kontra dengan kata menghamba. Jadi kemarin waktu lokakarya ada di salah satu SMP terjadi perdebatan hebat masalah kata menghamba. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Menghamba di sini, mohon maaf, ini bukan hubungan antara makhluk dan sang khaliknya, tetapi menghamba adalah menciptakan pembelajaran yang tujuannya semata-mata prioritasnya adalah anak, berpusat pada murid. Jadi bukan lagi kita artisnya, tapi muridlah artisnya. Kita hanya artis pendukung, fasilitator dalam hal ini. Berikutnya, pendidik merupakan petani. Jadi kalau petani bagaimana, Bu Yun? Ya petani gimana ya kalau petani? Menanam benih. Benihnya ada yang baik, ada yang kurang baik. Tetapi benih yang tadinya baik, tidak baik itu satu saat bisa jadi baik, tergantung rawatan dari petaninya. Bibit yang sudah baik pun satu saat akan tumbuh menjadi tumbuhan yang kurang baik kalau rawatannya tidak pas, kurang siram, kurang pupuk, begitu ya kira-kira. Berikutnya trilogi pendidikan. Ini mohon maaf, saya kemarin ada dengar cerita, ya boleh BK, Tenguri Handayani Ibu udah dapat ilmunya kan Bu? Dari Bapak Kense kan? Ya, trilogi pendidikan di sini adalah Ingarso. Iya, apa lagi Bu Rebek? Iya, bagus di Muadia. Suntulodo. Ingarso, Suntulodo yang kedua. Imadio Mangun Kaso yang ketiga. Tenguri Handayani. Jadi guru kalau di depan jadi apa? Iya, contoh teladan. Di tengah Imadia. Mendorong. Mangun Kaso, membangun semangat. Yang ketiga. Di belakang. Iya, dapat mendorong atau memotivasi demi perkembangan murid yang lebih baik ya, pintar-pintar. Berikutnya, nah kita merupakan sekolah penggerak. Sekolah penggerak ada, guru penggerak ada, dan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih salah kaprah.
Kalau guru penggerak, guru tersebut secara individu mengikuti program yang gaungnya adalah Merdeka Belajar. Sedangkan sekolah penggerak, kita satu instansi ini saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan dalam hal penerapan praktik-praktik baik. Jadi berbeda. Kita sekolah penggerak, ya, mari sama-sama kita bergerak demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Merdeka Belajar. Ini tujuan pendidikannya. Ini ya. Saya rasa masih ingat ya, waktu proyek ini bolak-balik kita bahas, yaitu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, selanjutnya ada apa Bu ya? Iya, yang pertama itu ya beriman, dan berikutnya ada 6 dimensi. Saya lanjut saja. Dalam hal budaya positif ini sebenarnya ada poin-poin pentingnya, diantaranya ada disiplin positif tadi sudah. Kemudian teori motivasi. Nah ini yang penting. Yang lebih baik itu mana ya Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik artinya iya dari dalam diri murid sendiri, dan itu mungkin sepenuhnya belum kita dapati. Jadi posisi kita di mana itu? Membangun supaya murid-murid kita dapat termotivasi secara intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, tanpa ada embel-embel reward dan punishment. Jadi kalau reward dan punishment tadi sifatnya masih ekstrinsik dari luar, kepengen dapat imbalan, kepengen dapat iya pujian. Tapi bagus nggak itu ya kalau kita pemberian penghargaan? Tergantung ya Bu ya. Kalau kita memberi penghargaan di dalam kelas, bisa juga menimbulkan kecemburuan, iri murid-murid yang lain, asik-asik dia aja punya dipuji-puji. Jadi kita selaku guru juga harus bijak dalam pemberian penghargaan. Kalau memuji mungkin bisa secara lebih khusus, secara pribadi, atau keseluruhan. Jadi supaya tidak merusak hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ya, jadi bisa merusak hubungan seharian juga. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol ini merupakan arah pergerakan dari stimulus respon. Berikutnya posisi kontrol guru. Nah ini dia, ada 5 posisi kontrol guru. Mari kita sama-sama refleksi diri kita sampai di mana? Kita sampai di mana? Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang seringnya kita di mana Bapak Ibu? Iya, penghukum. Iya betul sekali. Bu Meli udah sampai di posisi manajer. Ya itu idealnya, itu yang kita harapkan. Iya, bukan karena penggerak atau tidak Ibu. Kita di sini saling berbagi informasi, berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu di sini, kalau saya pribadi sebelum dapat ilmu ini, posisi saya penghukum dan paling tinggi adalah teman. Paling tinggi itu teman. Tetapi setelah bergabung di komunitas guru penggerak, ya secara perlahan, namanya perubahan itu nggak langsung drastis langsung berubah. Secara perlahan, mulai dari hal yang paling kecil, kita idealnya adalah di posisi manajer. Jadi tidak ada lagi instruksi langsung dari kita, kamu harus begini, harus begini. Kita berikan anak-anak kesempatan untuk mereka merefleksi diri, apakah yang mereka lakukan sudah benar atau masih keliru. Jika mereka menyadari itu masih keliru, kita kembalikan kepada mereka. Apakah yang kalian lakukan sudah benar, Nak? Alhamdulillah selama ini 84 yang katanya terlalu mantap masih bisa dikendalikan ternyata setelah saya menerapkan posisi manajer. Jadi sekedar berbagi, saya mengadakan praktek berulang kali, dan praktek terakhir alhamdulillah sudah lebih banyak yang mengikuti aturan. Ya, jadi ini manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga ada 5. Jadi anak-anak kita ini melakukan pelanggaran karena sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan ini. Kesenangan, bertahan hidup, kemuasaan, kebebasan, kasih sayang, dan ingin diterima. Jadi ketika kebutuhan mereka rasa belum terpenuhi, disitulah akan terjadi yang namanya pelanggaran. Lalu ketika terjadi pelanggaran, apakah kita langsung memberi punishment? Baiknya gimana ya? Apakah langsung
memberi punishment, memang kita rasa ketika memberikan hukuman itu langkah yang cepat supaya anak-anak berubah. Tapi yakinlah Bapak Ibu, itu tidak berlangsung lama. Karena sifatnya motivasinya ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri. Jadi ketika kita posisinya di manajer, insya Allah secara berkala kita konsisten akan ada perubahan di kelas itu. Jadi kita dulu ya yang harus komit melakukan perubahan. Kemudian keyakinan kelas, nah ini yang harus saya sampaikan. Jadi hubungannya tadi ketika posisi kontrol guru sebagai manajer, tidak ada lagi punishment. Kita mengembalikan mereka ke hal yang benar menurut dasar pemikiran mereka sendiri. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas. Jadi saya mohon nanti kepada Bapak Ibu ini juga menjadi RTL daripada program sekolah penggerak. Setiap kelas, wali kelas upayakan dengan anak murid membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi berbeda dengan peraturan kelas. Saya kemarin jalan, saya rolling setiap ruangan, ada yang sudah membuat menempel di dinding kesepakatan kelas. Tetapi sifatnya masih peraturan, sifatnya masih instruksi. Contoh, piket jadwal menyapu setelah pulang sekolah. Itu sifatnya masih instruksi, tata tertib. Jadi kalau itu belum merupakan rumusan keyakinan kelas. Ya, yang mana Ibu keyakinan kelas contohnya? Sebentar saya sajikan contohnya, nanti Bapak Ibu menelaah sendiri yang mana, nah ini dia. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas kira-kira? Ada TK Dharma Wanita Persatuan. Yang pertama poin kesepakatan kelasnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, dan lain sebagainya sampai tertib. Sementara yang sebelah sana kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Kira-kira dari dua rumusan ini yang mana Mas Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas? Iya, tak boleh bilang di sebelah kanan. Bu Eri yang mana Bu Eri? Sebelah kanan? Sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri? Iya, sifatnya masih peraturan. Jadi keyakinan kelas yang mana? Yang itu, yang sebelah sana. Nah, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu guru sekalian, ini bukan tujuan untuk pendidikan guru penggerak, tapi juga sekolah penggerak ini adalah hal baik, praktik baik yang sebaiknya, yang idealnya harus kita laksanakan. Jadi mulailah nanti, mulai hari Senin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, terima kasih. Yang belum, silakan dibuat keyakinan kelas bersama dengan anak didik. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, kita kembalikan saja ke keyakinan kelas. Contoh kemarin anak saya ada yang makan roti ketika saya masuk, dia masukkan di laci. Kemudian saya panggil, nah kira-kira kenapa kamu melakukan hal itu? Saya lapar. Saya tahu kamu lapar. Kalau orang lapar, wajibnya memang harus makan. Tapi apakah kamu makan ketika saya mengajar, ketika pembelajaran dimulai, itu sudah benar? Belum. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Kamu melanggar yang mana? Yang nomor 1. Poin kami itu ada saling menghargai teman dan guru. Jadi keyakinan kelas itu yang dilanggar, saya tanyakan kembali, kamu menurut kamu yang sudah kamu lakukan itu benar atau tidak? Dia bisa jawab. Akhirnya dia tahu, kemudian kira-kira apa solusinya? Dia belum, saya akan makan lagi ketika pembelajaran dimulai. Itu wajar, saya bilang. Jadi secara bertahap, biarkan saja mereka berekspresi, kita hanya memfasilitasi. Ya, yang namanya pelanggaran pasti ada, pasti terjadi. Karena ini masa-masa bergejolak, masa pancaroba, masa pencarian jati diri. Tugas kita adalah ya mungkin berseberangan dengan paham Bapak Ibu ini, mohon maaf, tapi inilah yuk kita coba dari sekarang, mulai dari diri sendiri kita berubah untuk
perkembangan peserta didik, penguatan karakter yang lebih baik. Tadi udah bisa dijawab ya. Nah ini dia, yang paling kecil itu adalah peraturan kelas. Dari peraturan kelas, ya baru kita bentuk keyakinan kelas. Jadi nggak usah langsung ikut sekolah, dari kelas dulu kita. Penanaman karakter budaya positifnya kita dari kelas dulu. Dari situ, setelah terbentuk keyakinan kelas, tentu skop yang lebih besar adalah lingkungan positif. Akhirnya terbentuklah budaya positif. Nah ini tadi, ketika melakukan pelanggaran, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ini dia restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya adalah menjadikan penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Tadi kan kita udah buat keyakinan kelas. Jadi kita kembalikan saja ke keyakinan kelas. Apabila dilanggar, mereka bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Nah, restitusi itu seperti apa nih dia? Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita kembalikan mereka kepada identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini nanti dapat Bapak Ibu implementasikan ketika keyakinan kelas sudah dibentuk atau sudah dirumuskan. Menstabilkan identitas, ini pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau begini ya, saya mohon kepada Ibu yang sudah lebih dahulu menjalankan program baik ini, Mem Wan Syahina atau Ibu Merli, bagaimana sih Bu, tentu bertanya-tanya ini Bapak Ibu guru, bagaimana sih penerapannya segitiga restitusi tadi, bagaimana pelaksanaan dari langkah-langkahnya. Jadi misal saya sajikan kasus, ada anak atau Ibu Merli langsung. Kasusnya apa? Ini tentu setiap hari ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, ada hal-hal yang menyimpang. Ya Bu ya, bisa Ibu berikan contoh ya Bu pelaksanaannya? Ya, terima kasih Ibu Wajibidar yang telah memaparkan budaya positif ini. Memang ini merupakan satu hal yang sangat penting yang kita terapkan kepada anak-anak kita ya. Apalagi di masa remaja, ya, masa yang transisi ya. Jadi ketika kita di kelas, permasalahan cukup banyak yang kita hadapi di dalam kelas ya. Terutama ketika kita memberikan tugas kepada si anak ya. Nah, ada banyak anak itu yang tidak mau mengerjakan tugasnya ya. Ketika kita tagih, silakan dikumpul tugasnya, maka akan banyak anak yang tidak mengerjakan tugasnya. Di sini peran kita sebagai guru, berperan sebagai seorang manajer. Apa yang langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tanya kepada si anak, kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya? Kita cari tahu latar belakangnya. Dan itu tahap apa ya Bu? Menstabilkan identitasnya. Iya. Tinggalin nak. Lupa. Iya. Nah kalau sudah seperti itu, nah kalau kamu lupa, kita tanya lagi ya, kita gali pertanyaannya. Akibatnya apa? Kita tanya akibatnya kepada dia. Kan dia lupa. Nah, kenapa kamu lupa? Berarti tidak berjadwal ya kan? Nah, kita gali lagi, terus kita menggali pertanyaan kepada si anak. Habis Kenapa stres. kita kejar materi kita sementara tujuan kita nggak sampai? Ya. Satu orang. Jadi kita tidak kejar materi, kita kejar tujuan. Ada 7 orang tidak melaksanakan 25 lagi. Iya, maka
kita tanya alasan dia, kita tanya solusi dia apa. Solusinya apa supaya hal itu tidak terulang kembali. Ya kita berikan dia penghargaan sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Habislah waktu Bel. Iya, mohon. Iya, seperti 5 itu orang ya. tak mengerjakan. Ada yang buruk Pak. Artinya dia kan Pak punya usaha, ada usaha dia, walaupun dia nyontek, ada usaha dia memahami bagaimana cara dia memahami yang diconteknya ini. Nah, disitulah peran kita sebagai guru menuntun si anak itu. Coba yang kamu kita suruh lagi dia ke depan, mengulang atau dengan soal yang berbeda misalnya. Sejauh mana pemahaman dia? Nah, seperti itu dia. Memang di kurikulum merdeka Pak nggak kejar materi, nggak kejar kurikulum, kejar tujuan. Satu bab aja satu. Iya, soalnya di materi. Lagi 1-2 orang cari kita tugas Iya, sekedar share ya Bapak, terima kasih. Jadi hal yang Bapak sampaikan itu memang kerap kita atau sering kita alami. Tapi pada kenyataannya kita ini kan sudah lebih dewasa dari mereka ya Bapak. Jadi bagaimana cara Bapak bisa menghandle mereka? Contoh, kalau saya misalnya Bapak tadi prioritasnya adalah kayak mana nanti kalau ada soal dari kabupaten. Nah, kita ada minggu cadangan. Jadi penerapannya begitu saya Bapak. Sebelum pas ada minggu cadangan, kita berusaha untuk memberikan soal-soal yang biasa. Kita ini kan nggak tahu model soal bagaimana yang sering keluar pada saat ujian dari kabupaten. Ya udah, kita pelatihan aja, maksudnya pemantapan materi melalui soal-soal. Kalau masalah menselaraskan pengetahuan anak dalam pengerjaan soal-soal. Nah kalau masalah tadi Ibu Rasida bilang PR tadi Ibu Junta juga ya kan. Kalau saya sih Ibu pribadi, ini mohon maaf kalau tidak setuju. Kita di sini saling share informasi, saling share praktik baik. Kalau saya penerapannya, saya kasih tugas dulu mereka yang sudah menunaikan tugasnya. Saya kasih tugas dulu, kemudian yang tidak mengerjakan PR saya ajak keluar. Saya ajak cerita apa sebabnya. Karena yang kita lihat di sini mereka melakukan pelanggaran, kita nggak tahu backgroundnya di belakang apa. Seperti yang saya dapati ternyata ada yang kerja, ada yang ngomong lembut. Tapi saya tegaskan kembali, nak, tugas utamamu adalah belajar karena kamu seorang pelajar. Jadi ketika kamu melakukan hal ini, pelanggaran ini, kira-kira nih, Ibu tidak memberi instruksi langsung. Apa yang pantas kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ibu mohon maaf, saya akan kerjakan sekarang. Jadi saya beri waktu mereka ke perpustakaan. Jadi saya bedakan gitu. Jadi di sini mohon maaf Bapak Ibu, kita pandai-pandailah menyikapinya. Jadi sekali lagi, saya bukan menggurui, tadi ada cerita pemberian punishment, disiplin positif. Kita mulai dari sekarang, biarkan mereka berkembang tanpa ada ancaman, tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa ketakutan. Ketika mereka sudah merasa nyaman dengan kita, kemarin saya praktek persentase, bahkan mereka berebut mau maju, menunjukkan hasil karya. Tanpa ada ketakutan. Jadi pertama kita coba memberikan rasa nyaman, menciptakan kondisi pembelajaran yang memberdayakan mereka. Saya praktek hukum Archimedes. Jadi
Jadi ada peristiwa mengapung, melayang, dan menyelam. Jadi saya suruh bawa telur rebus. Kemudian bagaimana penerapannya si telur ini terhadap hukum Archimedes. Alhamdulillah di akhir mereka berebut. Saya diam aja, saya nonton aja, ada 3 kelompok yang berebut mau maju. Saya bu. Akhirnya mereka inisiatif, mereka switch sendiri. Jadi di situ saya baru sadar, oh iya, mereka pada saat usia sekarang ini, dunia bermain adalah dunia mereka. Jadi Bapak Ibu yang senior atau yang junior, sama-sama kita di sini, yuk coba selipkan, ya diintegrasikan permainan-permainan sederhana yang kaitannya ada dengan pembelajaran. Jadi tidak melulu kita targetnya materi begitu. Jadi coba sama-sama kita merenung ketika kita memberi perlakuan yang buruk terhadap anak, coba kita bercermin. Anakku sekolah di sana. Tentu kita sebagai orang tua juga ingin anak kita mendapat pendidikan yang baik. Ya udah, caranya bagaimana? Sebaik-baik yang kita bisa aja kita lakukan di sini. Insya Allah itu akan berdampak baik terhadap pendidikan anak kita juga, berbalas nih. Jadi nggak usah bahas begini, lakukan saja yang terbaik. Kemudian cobalah tadi ya, pemberian hukuman. Karena hukuman yang diberikan itu akan memberikan bekas, sakit hati yang mendalam, luka di hatinya ya. Jadi pengaruh-pengaruh buruk tadi, dendam sama guru bisa jadi. Jadi mulai sekarang ayo hindari pemberian hukuman. Jadi hukuman yang mendidik itu bagaimana? Yang namanya hukuman tentu menyakiti, melukai perasaannya. Jadi mulai sekarang, ayolah kita sama-sama berubah. Bagaimana nanti penerapannya? Tentu nggak akan langsung jelas langsung jadi seperti harapan kita, sekolah impian kita. Nggak mungkin seperti itu perubahan. Tentu dari hal yang paling kecil bertahap ya, nggak mungkin drastis. Ketika nggak berubah, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa memaksakan lingkungan kita berubah. Ya udah, diri kita aja yang berubah. Persempit lingkungan kita aja yang berubah dulu. Melalui perubahan kita, melalui keteladanan kita, mungkin itu akan menggerakkan hati kecil murid maupun rekan sejawat. Ini nggak perlu ini ya Pak Boy, pesimis ya Pak Boy. Semangat aja Pak Boy, ini guru favorit loh kelas 9, saya baru tahu. Iya, guru favorit di kelas 9. Karena Pak Boy baik. Enggak tahu saya Bu. Suka dia menghukum anak gitu. Iya, Bu Junta pun favorit juga. Kalau saya udah jelas Bu, dari masuk ke sini nggak favorit. Nggak. Saya tahu. Semester depan nanti mungkin ada ini ya, angket guru terfavorit gitu. Penghargaan untuk Bu Junta, guru yang paling tegas. Oke, jadi ini tadi ya. Ini tadi ya, segitiga restitusinya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah pendekatan segitiga restitusi ini dilakukan sebagai langkah penerapan budaya positif di mana berdasarkan posisi kontrol, idealnya guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Ujung-ujungnya apa? Diharapkan akan memicu munculnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini sebenarnya yang harus kita gali dari peserta didik. Bahwasanya mereka melakukan kebaikan itu, melakukan hal yang benar itu karena menghargai diri mereka sendiri, bukan untuk mendapat pujian atau penghargaan. Ini dia motivasi intrinsik. Nah, ini ujungnya ya. Proses menciptakan budaya positif ini memerlukan kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kalau saya sendiri, kalau Bu Menli sendiri, atau Menpina sendiri, nggak akan terwujud. Jadi mari kita bersama-sama, kalau ada praktik baik dari teman, ayo coba kita terapkan. Saya banyak meniru hal-hal baik. Saya baru pindah kemarin sekitar 2 tahunan. Saya banyak meniru hal-hal baik yang ada di sini. Ya, dari siapapun itu, dari Bu Junta ketegasannya, dari Bu Jian disiplin waktunya, banyak yang saya tiru dari sini. Mudah-mudahan itu jadi bekal untuk perubahan saya. Jadi di sini penciptaan budaya positif memerlukan kolaborasi. Gak
akan bisa berdiri sendiri. Ini sekolah penggerak. Maka di dalam gurunya juga harus bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. No ancam-ancaman, no paksa-paksaan. Iya, motivasi intrinsik. Jadi dalam hal ini, ayo Bapak Ibu, saya membuka kesempatan, membuka ruang di sini sekalian kita menjadwalkan kembali, mengaktifkan kembali komunitas praktisi kita. Semalam Bu Junta ada WA, jadi besok jadwal untuk untuk komunitas praktisi kesehatan. Jadi mohon maaf, hal yang sudah baik tidak saya hilangkan, tapi saya fixkan lagi di sini langkah konkret apa atau sederhana yang dapat dilaksanakan oleh kita dalam pembentukan budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu, pertama saya di sini menampilkan pembiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi mulai sekarang ayolah Bapak Ibu guru piket yang bertugas di pintu gerbang, kalau bisa tidak duduk manis. Iya, senyum, salam. Iya, Pak Gina, saya bukan mulu-mulu Bapak Ibu. Kemarin rekan saya piket ada Bu Putri. Pak Gina hari pertama, asing mungkin. Saya ulurkan tangan saya. Pak Gina, apa kabarnya? Udah sarapan nak? Asing mereka, dilewati saya, dilewati mereka saja saya. Saya panggil lagi, mas sini yuk. Mulai sekarang, COVID sudah lah. Mulai sekarang kita bentuk kembali budaya positif. Jadi tolong Bapak Ibu piket, terutama yang di pintu gerbang, disambutlah anak-anaknya dengan senyum, salam, sapa. Berat ya Bapak Ibu. Kita orang Indonesia, budaya ketimuran. Kita lihat sekarang, coba kita bandingkan. Kalau kita dulu lewat di depan orang tua, biasanya kita menunduk. Kalau anak kita sekarang, tidak. Mungkin mereka memerlukan keteladanan. Iya, mereka memerlukan keteladanan, tidak hanya sekedar omong kosong. Jadi dari sekitar sebelum libur itu, anak-anak juga sudah tahu kalau sudah pulang sekolah, salam woi, salam gitu. Ya udah kita salam aja. Kita orang terakhir yang keluar, muridnya duluan. Kenapa kita selain? Oh maaf ya, kita selain keteladanan yang kita berikan, insya Allah dapat menjadi bekal mereka. Sama-sama kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau di piket itu di pintu gerbang itu mulai senyum, ya, senyum, salam. Iya. Kita aja yang udah bangkotan, udah tua kan Bu. Diajak senyum untuk apa? Itulah dia keteladanan tadi Bu. Disuruh senyum kita. Senyum. Kedipkan mata. Ya. Kemudian 3L. Nah, saya kalau di depan, nak, baju kamu belum rapi loh nak. Mohon maaf saya yang masukkan. Kalau kelas 7-8 masih mau saya masukkan. 3L. Lihat, sampah, ambil. Lihat sampah, ambil. Lipat, lihat pelanggaran, tegur. Nah, udah rapi kamu nak. Kamu bercermin nggak tadi nak? Bercermin Bu, kamu udah rapi. Menurut kamu kamu udah rapi? Coba cek kerapian, saya bilang berdiri. Belum Bu. Oke. Tapi ya seperti itu. Istirahat nanti lewat kita, keluar lagi bajunya. Ya kembali lagi kita ingatkan. Keluar lagi bajunya, ya kembali lagi kita ingatkan. Kita aja yang tua mau lupa. Sholat aja bisa lupa kalau udah keenaan ini ya. Iya, Lisa, lipat, lihat pelanggaran, tegur. Yang terakhir Libra, lihat yang berantakan, rapikan. Yang terakhir libas ya Pak Jenderal. Nggak bisa dibilang itu kan libas. 3L, Lisa, lipat, dan Libra. Nah inilah program yang saya ajukan. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya. Saya rasa nggak berat. 5S, tinggal senyum aja. Pagi nak, udah rapi nggak nak? Salam ya kan? Sehat nak? Pas salam itu rupanya demam. Sakit kamu nak? Iya. Kebetulan mama
baik, nanti saya sampaikan. Demamnya lumayan tinggi waktu itu. Kemudian yang kedua, mengaktifkan dan menjadwalkan kembali komunitas praktisi. Jadi kita kan kemarin praktisinya 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu. Jadi ini dia Bapak Ibu, kalau guru IPA suka jembatan keledai. Jadi suka singkatan-singkatan supaya gampang mengingat. Jadi program garasi, gerakan Rabu kreasi dan literasi. Jadi bergabunglah di sini komunitas-komunitas praktisi. Nanti mohon bantuannya ya Pak Arif, jadwalnya ya Pak Arif, kita berkolaborasi menyusun jadwal. Garasi, gerakan Rabu kreasi dan literasi. Disitulah nanti mereka unjuk penampilan, menari, bernyanyi, apalagi ya berpantun. Iya, garasi hari Rabu dan literasi. Contoh pengetahuan tentang toga. Jadi mungkin nanti untuk komunitas praktisi toga kita gabungkan ke literasi, nggak berdiri sendiri. Ya Bu Tika, kemarin penanggung jawab siapa Bu Tika? Nah, jadi literasi toga tidak berdiri sendiri lagi, kita gabungkan aja ke literasi. Kemudian seroja. Kemarin saya mau buat 3 sebenarnya, tapi bakal berimbas ke dalam penjadwalan pulang. Jubah, Jumat berkah. Jadi ada garasi, ada jubah, ada seroja. Jubah tadi Jumat berkah itu kegiatan keagamaan. Yang pendalaman Alkitab, yang muslim mengaji apa dan lain sebagainya terserah. Tapi saya berkoordinasi dengan Pak Arif, berat Bu, karena kelas 7 16. Kalau kelas 8 9 saja dalam pelaksanaannya kayaknya kurang adil gitu ya. Jadi udah si jubahnya, Jumat berkahnya saya gabung ke seroja, Sabtu sehat rohani jasmani. Disitulah senam kita, disitulah praktisi kesehatan kita, terus disitulah juga kegiatan keagamaan, sehat rohani dan jasmani. Jasmaninya dari SSC, senam sehat ceria. Jadi inilah beberapa program yang saya ajukan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditambahi? 1, 2. Iya, kunci pas. Iya, dari hal yang paling kecil. Atau nomor 3 ya Bapak Ibu, setuju ya? Perumusan keyakinan kelas di tiap kelas masing-masing supaya Bapak Ibu bisa menjalankan segitiga restitusi tadi. Perumusan keyakinan kelas mulai hari Senin, mulailah ya Bapak Ibu mulai kelas 71 sampai 98. Nanti setelah selesai ditempel di dinding supaya mereka baca-baca, mereka ingat apa poin-poinnya. Ya, jadi 3 ya, perumusan keyakinan kelas. Ingat ya Bapak Ibu, 5S, 3L, garasi dan seroja. Ya, si jubahnya dihilangkan, nggak laku. Oke, thank you. Kira-kira kira-kira ada nggak nih tambahan, saran, pertanyaan, kritik? Mas Bapak Ibu, oke. Terima kasih atas waktunya. Sedikit yang saya ingatkan. Kayaknya saya belum paham maksud daripada guru itu sebagai manajer. Yang mana itu Bu? Nggak paham. Ini gara-gara apa? Gara-gara Pak Mayor ini yang jadi guru. Iya. Jadi kita ulang ya, guru sebagai manajer. Iya. Nah ini Bapak Ibu mungkin harus sekali ya. Jadi 5 posisi kontrol tadi ada mulai dari itu 5 posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, manajer. Manajer ini sifatnya hanya memanage siswa supaya mampu memutuskan apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Kalau salah kembalikan ke segitiga restitusi. Jadi sifatnya Ibu untuk segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi tadi? Itu dia. Mas Fabio dari identitas, ya? Atau ini? Nah ini tadi. Motivasi tadi ada 2, eksternal dan internal. Yang eksternal tadi itu dia posisi kontrolnya adalah penghukum, pembuat merasa bersalah,
Kemudian membuat merasa bersalah. Kemudian teman, dan yang terakhir ada pemantau. Kalau pemantau dia kita memantau saja apa yang dikerjakan anak-anak tanpa kita berikan mereka kesempatan untuk mencari solusi sendiri. Solusinya tetap dari kita. Jadi besok kamu gini. Itu masih di posisi pemantau. Kalau manajer, kita kembalikan ke mereka. Mengembalikan mereka kepada posisi yang benar. Benar nggak, Nak? Menurut kamu lah. Kamu sudah kelas 9. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu benar? Benar, Bu? Kalau kita nggak dapat solusinya dari anak itu, Bu, apa yang kita lakukan sebagai manajer? Ya mungkin Ibu, pada awalnya mereka belum biasa menyampaikan pendapatnya. Belum biasa menyampaikan pendapatnya. Dengan sabar. Dengan penuh kesabaran. Iya, 84 itu ada nama si Angga, Bu. Angga, kira-kira kalau kamu nggak mengerjakan PR, benar nggak? Enggak. Kalau kita pandang, Bu, matanya, Bu, insya Allah enggaknya menantang orang itu. Oh, nah, benar nggak kira-kira kalau kamu nggak mengerjakan PR itu? Enggak. Kira-kira hal baik apa yang kamu lakukan? Tidak mematuhi perintah ibu guru, tidak mematuhi perintah ibu. Lalu kalau kamu tahu itu salah, nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya kerjakan lagi ya, Bu. Emang agak nyeleneh, Bu, jawabnya. Tapi dari situ kita berusaha melatih anak-anak untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Aku kerjakan lagi ya, Bu, ya. Berapa lama? Yang mana yang mau kamu kerjakan? Coba tunjukkan sama Ibu, yang mana? Yang ini, Bu, yang ini. Berapa lama? Setengah jam ya, Bu. Saya tunggu setengah jam. Kalau belum siap, harus bagaimana? Saya usahakan siap, Bu. Saya nggak tahu lah ya, Bu, kalau kelas 9 yang Ibu masuk ke kelasnya. Tapi kalau keibuan kita udah keluar, Bu, kita tatap matanya, nggak berani lagi tatap. Mungkin Bu JS lebih pengalaman lah kalau dalam memberikan pelajaran ke anak-anak. Masuk di kelas 9 dulu, Bu. Enggak, Kelas 9 masuk. enggak, Bu. Iya, kelas 96 mimpinya udah apa itu menjinakkan. Enggak jinak juga. Enggak jinak juga. Itu tadi, Bu, perubahan itu nggak drastis. Perubahan itu nggak drastis, Bu. Yakinlah, Bu. Saya kalau Bu apa bilang, Kak? Bu fasilitator bilang ketika kita sudah berupaya yang maksimal, serahkan saja lah sama sang hari. Itu udah kekuatan yang paling lemah lagi. Kekuatan yang paling lemah. Kalaupun sudah kita lakukan sedaya upaya kita, segitiga restitusi sudah kita laksanakan, nggak juga anak-anak berubah. Udah, pasrahkan saja lah sama Allah, sama Tuhan, upah kita di surga. Iya, itu aja. Nggak tahu kita, Bu, tangan anak yang mana yang menarik kita nanti. Saya dulu, mohon maaf Ibu, berbagi informasi. Saya tamat 2008, 2009 PNS, saya ditempatkan di SMA. Anak murid saya seumuran dengan saya karena tinggal 3 tahun. Saya marah, saya dikasih bunga. Gimana mau marah pada saat itu, masih single. Jadi, saya ajak bicara, saya ajak, mungkin kita seumuran. Tapi ketahuilah, kalau misalnya kamu seperti ini terus, kamu sudah 3 tahun 13. Seperti ini terus, pencapaian apa yang kamu raih selama ini? Tertunduk, nggak mampu menjawab, menyadari kesalahannya sendiri. Yang jadi harapan kita, kalaupun udah nggak sanggup lagi Bu JS, udah lah, asal segitiga restitusi tadi udah Ibu laksanakan, serahkan aja lah udah sama Allah. Mudah-mudahan harapan kita berubah dia. Ternyata banyak yang berubah. Yang bandel itu pulang saya kerantau rapat, ditilang sama kami nggak pakai helm. Rupanya peraturan baru harus pakai helm dua-dua boncengan. Ditilang sama kami. Oh iya. Jadi Pak, saya pulang. Rupanya polisinya buka helm murid saya. Ditawan. Bu, makasih ya Bu. Tetap makasih juga yang dibilangnya Bu. Walaupun secerewet apa kita, makasih juga ya Bu. Sudah membentuk karakter saya. Iya, biar agak puas. Iya, biar puas aja. Ini kan Bu, kalau tentang anak-anak ini, saya pun hanya omongan yang kasar. Saya
saya umpamakanlah dulu, ini cerita kita dulu. Saya umpamakanlah dulu dengan di rumah tangga saya. Bukan anak 4, dia laki-laki, perempuan. 4 anak, 4 karakternya. Ada satu harus lembut, ada satu harus 2000 kali kita bilang baru dikerjakannya. Ada satu harus diginikan, ada satu harus sayang-sayang. Hafallah saya 4 itu sampai sekarang. Begitu juga dengan anak ini, ya kan, dengan anak ini. Kita tengok anak ini, mana dia mau saya sayang-sayang, saya sayang. Mana dia harus diginikan, harus saya ginikan dia Bu, baru bisa berubah. Kalau yang biasa saya ginikan, kita sayang-sayang. Kalau orang Batak bilang, diototoi kita. Jadi diototoi kita. Nah, ya. Jadi kalau seperti Ibu bilang, kalau sudah segala macam usaha yang kita buat, anak itu tidak ada perubahan, udah tidak ada perubahan, ya kan? Kalau sudah tidak ada perubahan, Ibu bilang serahkanlah pada yang kuasa. Kayaknya saya nggak terima, Bu. Ibu merasa sudah melakukan yang saya kalau yang saya bilang itu saya nasihati juga, Bu. Agak lumayan juga saya pandai menasihatin orang. Saya nasihatin. Nah, yang salah itu yang saya ginikan, saya lembutkan juga. Tapi enggak. Kok kayak gini kau ya? Saya bilang dulu. Metode apa sih yang mau saya sampaikan sama kau biar kau berubah? Contohlah dia 92, Bu ini udah tahu lah itu macam mana karakter anak 92. Si Adam, si Abdan, si Danu, banyak di situ. Nah, kalau kita biarkan Bu, kita biarkan seperti Ibu bilang tadi udah segala macam usaha kita apakan, kita pasrahkan sama Tuhan, nggak bakalan berubah itu. Terima kasih ya. Sulit memang. Pak Surya pun bolak-balik bilang ini sulit, jadi guru ini sulit. Jadikan Bu. Ya. Biar kuat lah. Biar kuat. Coba Bu, orang Ibu yang apa itu kayak orang penggerak, bisa juga bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Coba sedikit dukung kami yang agak mengginikan anak gitu, didukung kami gini, biar orang itu ada perubahan. Nah, contoh yang masukkan baju itu tadi Bu, mungkin dari semua guru, saya yang paling rajin menyuruh anak masukkan baju. Saya nggak muji diri saya yang paling rajin. Baju masukkan. Kadang saya putar perutnya, kadang saya masukkan ke bajunya, kadang bahkan saya coba di kelas Bu, macam mana memasukkan baju ini biar rapi. Tapi anak itu nggak juga mau, terakhir datang ya sini, saya koyak. Itu kan nggak juga berubah. Jadi macam mana coba agak kalian dukunglah kami sedikit supaya kami bisa memberikan sama anak itu sanksi gitu loh. Jadi intinya pembiasaan. Yang udah Bu JS lakukan itu pembiasaan, tetapi belum mendukung disiplin positif. Jadi disiplin positif tadi menghindari ancaman hukuman. Kalau sudah seperti itu Ibu, kita punya guru BK, kita punya wali kelas. Silakan berkolaborasi kepada, itu pentingnya berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Ibu jangan mau pengen sendiri. Yang penting Ibu lakukan sudah sesuai dengan harapannya, segitiga restitusi. Oke Bu, nanti sakit Ibu, banyak hal yang Ibu pikirkan. Berkolaborasi saja. Ya, ada guru BK kita Bu, 4 orang. Kita panggil ya 5 orang bersama wali kelasnya. Yuk sama-sama kita berkolaborasi dalam hal kebaikan. Oke, jadi penutupnya itu aja ya dari saya. Kurang kita diskusi lagi di luar forum. Jadi intinya tadi untuk hari Senin mulai minggu depan kembali kita aktifkan komunitas praktisi. Kalau Sabtu sudah berarti kesehatan. Kemudian kalau bisa Bu dari praktisi komunitas kesehatan kita tentukan sarapannya itu pasti sarapan yang bergizi. Iya, jangan lagi bergizi lah. Kita bukan hanya sarapan bersama, sarapan bergizi. Ya tahu kenapa rumahnya tahu kalau daripada Indomie. Jadi itu kita sampaikan lah ke
Jadi minggu depan mulai ya, Pak Arif, nanti kita bentuk jadwalnya Pak Arif, Garasi dan Seroja. Oke, kemudian jangan lupa Senin mulailah guru teknik itu gerbang, laksanakan hal konkretnya 5M. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih Bu Junta, Bu Merli dan semuanya, Pak Boy. Terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kebenaran hanya dari Allah ya. Kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, demikianlah aksi nyata budaya positif yang sudah saya implementasikan terhadap fokus 2 kegiatan, yaitu perumusan keyakinan kelas dan penyebaran pemahaman terkait budaya positif kepada rekan sejawat. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.